Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Raditya Satria Dewantara dengan NIM 07201065. Jadi di sini ada sebuah penjelasan tentang penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Indonesia itu sendiri terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 7.024 daerah kecamatan, serta 81.626 setingkat desa. Kemudian ada rakyatnya yang memiliki 268.583.016 jiwa di penduduk Indonesia yang bermacam-macam suku, ras, agama yang saling membantu untuk meningkatkan kehidupan di Indonesia. Jadi Pancasila itu dibedakan jadi 5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila di sini terbentuk pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadi hari penting bagi bangsa Indonesia. Dan ada juga hari kesaktian pada tanggal 1 Oktober. Pada 1 Juni 1945 sebagai lahir Pancasila ini disahkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Penerapan Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama itu kita bebas menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Kemudian menjaga toleransi dan saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Dan tidak memaksakan seseorang untuk menganut agama tertentu, karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, orang itu berhak memilih agama dan memeluk agama sesuai apa yang dikehendakinya, tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Toleransi antar umat beragama. Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, agama, dan budaya, tersebar di ribuan pulau yang indah. Namun dengan keragaman dan perbedaannya tidak membuat Indonesia terpecah belah. Semua itu bisa terjadi karena adanya toleransi. Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama memiliki tempat peribadatannya masing-masing. Orang Islam beribadah di masjid, orang Kristen di gereja Kristen, orang Katolik di gereja Katolik, orang Buddha di vihara, orang Konghucu di kelenteng, orang Hindu di pura. Nah, meskipun berbeda, namun kita tetap bisa bertoleransi dengan cara menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan saat bergaul, tidak memaksakan orang lain menganut agama kita, menjalin hubungan baik antar umat beragama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, karena setiap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Perlu diingat ya, bahwa perbedaan adalah sesuatu hal yang wajar. Maka dari itu, toleransi harus ditanamkan. Kemudian penerapan sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berlambangkan rantai emas. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini sangat mewakilkan keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan negara dunia lain. Penerapan Pancasila ini sangat menghargai perbedaan di tengah masyarakat, terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat. Kemudian senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, penerapan sila persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Pohon beringin ini sangat mewakili keinginan bangsa Indonesia
untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi yang pertama itu penerapan dalam kehidupannya, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju, mengutamakan segala kepentingan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali produk sendiri. Dari busana sampai kria, kuliner juga buatan kita. Ayo beli kreatif lokal, marilah beli produk kreatif lokal. Pejuang negeri, beli kreatif lokal, banggalah beli produk kreatif lokal. Kemudian penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ini sangat mengutamakan pengambilan keputusan secara mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita dan golongan. Kemudian tidak melakukan paksaan pada orang lain atas pendapat yang kita utarakan, ataupun sebaliknya, tidak ada paksaan untuk kehendaknya pada kita. Kemudian menghormati hasil apapun itu dalam musyawarah, sekalipun itu bertentangan dengan pendapat kita, dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Warnai kericuhan, kami akan hadirkan 11 materi. Yang saya terima dari NPRS ialah bangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Kemudian penerapan sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang membantu bersama. Contohnya itu kita bisa lihat dari sekarang setelah jatuhnya AIS Sriwijaya, orang-orang pada gotong royong membantu, saling membantu orang-orang yang terkena musibah. Karena kita bisa lihat orang-orang yang ditinggalkan tidak bisa apa-apa jika tidak ada bantuan orang lain, karena manusia itu adalah hidup manusia sosial. Kita lihat juga bantu orang-orang yang ditinggalkan sangat bersedih, ditinggalkan oleh keluarganya, pasangannya, dan sebagainya. Indonesia ini juga sangat kaya akan sumber daya alamnya, walaupun banyak dijajah oleh negara-negara lain, dijajah oleh negara sendiri. Kita bisa lihat juga banyaknya teroris juga ancaman dalam negeri maupun luar negeri.
apabila dalam negeri bisa menjatuhkan, apalagi luar negeri. Karena dalam negeri sendiri yang bisa menjatuhkan diri sendiri.